حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jadi yang terakhir tadi, yang kelima, al-qaul bi wujudil mudabbir ghairillahi biiznillah. Ya, keyakinan adanya pengatur sebagian alam semesta selain Allah, ya, dengan izin Allah. Ini adalah keyakinan syirik, penyimpangan dalam rububiyah. Ya, sekali lagi seperti anggapan sebagian manusia yang meyakini bahwa Allah memberikan hak otonom, ya, hak yang mutlak kepada sebagian makhluk untuk mengatur sebagian dari alam semesta ini. Ya, yang benar, ya, Allah tidak pernah memberikan satupun hak otonom kepada selain dirinya, ya, untuk mengatur sebagian alam ini. Ya, sekalipun malaikat, ya, walaupun ini ada tugas-tugas malaikat, tapi ya, malaikat tadi, ya, ada yang mengatur hujan, itu sekedar melaksanakan perintah Allah dengan izin Allah, tidak kemudian, ya, dia mengaturnya semau-maunya dia tidak. Ya. Dan sudah kita contohkan tadi banyak, diantaranya keyakinan penguasa pantai laut selatan, ya, di Rafidul, termasuk keyakinan orang-orang Syiah Rafidah yang berlebihan kepada imam-imamnya. Ya, demikian pula keyakinan sebagian orang-orang Sufi terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, sebagian mereka menyatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani telah diberi kun oleh Allah sehingga ia bisa menyatakan kun fayakun dengan izin Allah. Ya. Ali Al-Fasi, penulis kitab Jawahirul Ma'ani, ya, fi qaidi Sayyidi Abil Abbas At-Tijani, ya, ada Tarekoh Tijaniyah. Ya, banyak ya Tarekoh Qadiriyah, Tarekoh Satiriyah, Tarekoh Saziliyah, Tarekoh Tijaniyah. Ini aliran-aliran sufi. Biasanya mereka masing-masing punya metode tata cara ibadah khusus, dan biasanya mereka punya zikir-zikir khusus, dan kadang punya masing-masingnya cerita-cerita hebat tentang saya. Ya, yang ini berlebih-lebihan. Ya, dalam kitab tersebut, ya, dinukil perkataan At-Tijani, ya, ada Tarekoh Tijaniyah. Adapun perkataan penanya, apa makna perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, dan perintahku dengan perintah Allah. Jika aku berkata kun, jadi, maka yakun, terjadilah sesuatu tersebut. Dan juga perkataan sebagian mereka, wahai angin, tenanglah, ya, terhadap mereka dengan izinku. Dan perkataan para pembesar yang lain, ya, yang semisal ini, maka perkataan Abdul Qadir Jailani, ya, maknanya adalah Allah memberikan kepada mereka, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dan semisalnya tadi, ya, khilafah uzma, khilafatul uzma, kerajaan besar.
dan Allah menjadikan mereka khilafah atas kerajaan Allah dengan menyerahkan kekuasaan secara umum agar mereka bisa melakukan di kerajaan Allah tadi semau mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan Allah memberikan kepada mereka kuasa kalimat kun. Kapan saja mereka berkata kepada suatu kun jadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Ya, jadi ini disebut dalam kitab-kitab mereka, keyakinan sebagian pembesar mereka, syekh mereka itu Allah beri kun. Nah, ini termasuk keyakinan ya syirik besar, penyimpang dalam rububiyah. Kemudian yang berikutnya dari penyimpangan dalam rububiyah adalah keyakinan wahdatul wujud atau ya hululiyah istilah lainnya, atau ittihadiyah itu istilah lainnya. Wahdatul wujud, hululiyah, ittihadiyah ini istilah-istilah untuk keyakinan Allah bersatu dengan makhluknya. Ya, bahasa Jawanya menggali kawula Gusti, Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Ini termasuk ya kekufuran yang besar, syirik dalam rububiyah, syirik yang besar. Dan ini adalah perkataan Ibnu Arabi, ya, tokoh sufi Ibnu Arabi. Nanti bedakan, ada Ibnu Arabi tanpa alif lam, ada Ibnul Arabi ada alif lamnya. Kalau Ibnul Arabi itu ulama sunnah, ya, termasuk tokoh-tokoh ulama sunnah. Tapi kalau Ibnu nggak pakai Ibnu Arabi itu tokoh sufi. Ini yang menjadi pembawa pemahaman wahdatul wujud, ya, hululiyah, ittihadiyah, yaitu bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Ya, ini keyakinan lebih kufur daripada keyakinan orang-orang Nasrani. Jika sebagian orang Nasrani berkata Allah bersatu dengan Nabi Isa, dengan orang tertentu, orang yang mulia, Nabi Isa, itu sudah kufur besar, syirik besar. Bagaimana lagi mereka Allah bersatu dengan makhluk-makhluk seluruhnya? Ya, maka sampai bersatu dengan anjing, ya, dan seterusnya. Ya, makanya ada apa dulu ya pernah heboh, anjing akbar ya. Karena itu apa? Bersatu keyakinan mereka tadi. Allah bersatu dengan makhluknya. Itu sebabnya. Ya, ini lebih parah daripada keyakinan orang-orang Nasrani. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, keyakinan sesuatu selain Allah bisa secara sendirinya mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya, keyakinan ada selain Allah secara sendiri tanpa izin Allah, tanpa kuasa Allah, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Ini termasuk penyimpangan besar, syirik besar dalam rububiyah. Makanya pakai jimat, ya, dan yang semisalnya itu nanti ada dua hukumnya. Kalau dia meyakini jimat itu secara sendirinya datangkan manfaat, nolak mudarat, ini syirik besar, kufur besar. Tapi kalau dia meyakini Allah yang datangkan manfaat, yang nolak mudarat, ini cuma perantara saja, ini syirik kecil. Ya, tidak sampai syirik besar. Nanti ada perinciannya. Makanya di sini disebutkan keyakinan bahwa berhala atau yang lainnya ya yang mereka agungkan ibadah selain Allah itu bisa memberi manfaat, bisa menolak mudarat. Nah, ini keyakinan ya menyimpang dalam rububiyah
sampai tingkatan syirik akbar. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, disebutkan di sini keyakinan ada selain Allah yang berhak, dia punya hak untuk memutuskan hukum, ya, baik berkaitan dengan alam semesta atau berkaitan dengan syariat. Ya. Nanti kalau kita belajar keputusan Allah itu, ya, takdir, qada, itu nanti ada dua. Ada takdirnya Allah berkaitan dengan alam semesta, kauni, namanya qadaul kauni atau qadaul qadari. Itu keputusan-keputusan Allah berkaitan dengan alam semesta. Ya, misalkan berbedarnya matahari, silih bergantinya siang dan malam, turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, silih bergantinya musim. Ya, ini keputusan-keputusan Allah yang sifatnya qadari alam semesta. Dan ini wajib kita mengimani hanya Allah, ya, yang punya keputusan berkaitan dengan alam semesta ini seluruhnya. Gak ada makhluk kemudian bersekutu dengan Allah di dalamnya. Ya, makanya keyakinan sebagai orang-orang sufi adanya wali-wali kutub yang punya majelis khusus memutuskan kejadian-kejadian alam semesta, ini keyakinan kufur, syirik besar. Tadi, ya, kita harus meyakini hanya Allah yang punya hak berkaitan dengan keputusan alam semesta. Namanya qada qadari, qada kauni. Nanti ada qada syar'i berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Ini halal, ini haram. Ya, bagaimana kaifiyah tata cara ibadahnya, itu wajib juga kita mengimani hanya haknya Allah. Dalam ayat Quran, dalam pembahasan kitab tauhid dibahas tentang orang-orang ahli kitab, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahli kitab itu ittakhadhu menjadikan ahbarahum wa rubbanahum, ahbar itu ulama-ulamanya, ruhban itu ahli ibadahnya. Mereka ahli kitab itu menjadikan ulama-ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya arbaba min dunillah, sebagai rob-rob selain Allah. Ya kan? Nah, ini ayat turun dibacakan oleh kepada sahabat-sahabatnya, termasuk sampailah kepada sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulunya sebelum menjadi sahabat Rasul masuk Islam, seorang ahli kitab. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, lasna na'buduhu. Kata dia, gimana ini kok dikatakan ahli kitab itu menjadikan ulamanya ahli ibadah sebagai rob-rob selain Allah. Kita nggak sujud, nggak rukuk kepada mereka. Ya, Rasul mengatakan, bukankah tak kala ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka menghalalkan yang haram, ya, mengharamkan yang halal, kalian mentaatinya, kalian mengikutinya. Kata Adi, kalau itu iya, kalau itu iya, tapi kami nggak senang, nggak rukuk kepada ulama-ulama kami, kepada ahli ibadah kami. Tapi kalau mereka merubah-rubah hukum Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, bukankah kalian mengikutinya, mentaatinya? Kata Adi, kalau itu iya. Kata Rasul, wa tilka ibadatuhum. Itulah bentuk ibadahnya ahli kitab kepada ulamanya, kepada ahli ibadah. Dijelaskan para ulama, maksudnya di sini adalah yang sampai nanti tingkatan menjadikan sebagai roh, tak kalah meyakini ahli ibadah tadi, ulama tadi punya hak menentukan hukum-hukum tadi. Ini halal, ini haram. Dan kalau mengikutinya, mentaatinya sampai tingkatan seperti ini, meyakini itu ahbar, itu ruhban, punya hak menentukan halal haram, ini sampai syirik besar, kufur.
Tapi kalau mereka itu mengikutinya, mentaatinya hanya hawa nafsu. Hanya hawa nafsu, dalam artian mereka akidahnya yang berhak menentukan hal-hal Allah. Cuma diikuti karena hawa nafsu aja, untuk kepentingan dunia, gitu, urusan apa begitu. Lah yang seperti ini nanti tidak sampai syirik besar. Dalam pembahasan syirik besar ada syirku ta'ah. Ada pembahasan syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ada 4 kan ya syirik besar itu kan ya. Syirku doa, syirik dalam berdoa, syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan, kemudian syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan, kemudian syirik dalam niat tujuan. Ya, jadi orang itu sejak awal memang ibadahnya itu bukan untuk Allah. Itu termasuk syirik besar. Kalau riya, sum'ah, itu asalnya dia untuk Allah, cuma masuk gitu loh. Masuk kepadanya riya, sum'ah. Dia awal ibadah itu lillah. Ya, lillah. Tapi kemudian ada orang lewat, ada orang dengar, dia bagus-bagusin bacaannya, dia khusuk-khusukkan. Ini riya. Lillah tapi kemasukan yang tidak lillah. Tapi ada orang tuh sejak awal memang dia tuh tidak lillah gitu loh. Emang yang dicari pandangan manusia. Nah kalau sudah seperti ini sejak awalnya sudah melihatnya itu pandangan manusia, balasan dari manusia, ini namanya bukan riya lagi. Itu sudah syirkun fil niyati wal qasdi wal iradah. Sudah syirik besar dalam niat, tujuan, kehendak. Jadi yang syirik kecil itu ar-riya yasir. Riya yang sedikit itu syirik kecil. Kalau riyanya sudah besar tadi, sejak awal sudah memang tujuannya selain Allah, pujian orang, mengharap dunia sejak awalnya, itu sudah masuk syirik besar. Asyirku bin niyati wal qasdi wal iradah. Ya, nah di situ dibahas ada syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan, syirik besar. Dibawakan ayat tadi, dalilnya kita khulu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Apa dalam penjelasan Rasul tadi? Mengharamkan. Nah ini namanya kodok syar'i. Ya, awas hati-hati ya. Jangan sampai terampas haknya Allah ini. Buat syariat sendiri. Orang-orang jariah dahulu itu sering buat syariat sendiri. Ini halal, ini haram. Kalau ada onta jantan sukses membawa mereka dalam safarnya melintasi gurun pasir, itu onta tadi biasanya kalau seperti ini dilepas bebas. Haram untuk ditunggangi, haram disembelih, diambil dagingnya. Nah ini namanya membuat hukum, membuat syariat. Dan itu Allah ingkari dalam Quran. Kalau ada unta betina sampai 5 kali melahirkan, ya, yang kelima anaknya kembar, ada jantan, ada betina, nanti ini ada perlakuan khusus ini kepada yang anaknya jantan betina. Bahkan unta jantan bisa menghamili sampai 10 kali, itu juga nanti diperlakukan khusus. Tadi nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diambil dagingnya, dilepas begitu untuk berhala-berhala mereka. Nah, ini namanya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan di masyarakat kita banyak. Di masyarakat kita banyak sekali itu. Ini nggak boleh gini, nggak boleh gini. Diharamkan. Nah, ini nanti kalau sampai tingkatan tadi, ya, keyakinan ada selain Allah boleh menentukan hukum dalam masalah saat ini halal haram tadi, nah ini sudah masuk syirik besar. Karena kita wajib tadi mengimani hanya Allah lah baginya hukum, keputusan, baik qada yang di qadaan kauni, qadari alam semesta ataupun syar'i. Makanya at-tasrik sarra ayusari at-tasrik membuat syariat itu haknya Allah. Haknya Allah, bukan haknya kita. Termasuk tadi saya bahas
Ini kafir, ini muslim, ini fasik, ini zalim. Ini kan hukum-hukum syar'i. Nah, itu penentuannya tidak boleh dari diri kita sendiri. Harus berdasarkan dalil, berdasarkan hujah. Mengapa? Itu haknya Allah. Itu masuk dalam rububiyah Allah. Baik. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari penyimpangan dalam tauhid rububiyah, keyakinan bahwa gerakan atau munculnya bintang dan planet itu mempengaruhi kejadian alam. Ini termasuk juga syirik dalam rububiyah, meyakini ini hujan karena bintang ini, ya, atau ini hujan karena apalah begitu dari makhluk-makhluknya. Pengaruh muncul atau hilangnya makhluk, pengaruh dari adanya makhluk-makhluk tertentu, dia punya pengaruh. Nah, ini termasuk penyimpangan dalam rububiyah. Ya. Hal ini membatalkan tauhid rububiyah karena meyakini bahwa benda-benda langit yang merupakan benda-benda mati ikut mempengaruhi peristiwa-peristiwa alam. Ya, ini merupakan menyekutukan Allah karena hanya Allah yang mengatur. Makanya pernah suatu saat Rasul itu habis sholat subuh, ya, malamnya hujan, menghadap kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian bertanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa yang diucapkan Rabbmu pada pagi hari ini? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasul, di pagi ini Rabbmu, Allah telah berkata, ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku, kufur kepada bintang-bintang. Tapi ada dari mereka yang beriman kepada bintang-bintang, kufur kepadaku. Kata Rasul, orang yang beriman kepadaku, ucapan Allah tadi ya, kufur kepada bintang-bintang adalah mereka yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Kita diturunkan hujan, itu fadilah dari Allah, rahmat dari Allah. Itu dia beriman kepadaku, kata Allah, kufur kepada bintang-bintang. Adapun yang kufur kepada aku, beriman kepada bintang-bintang adalah yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Ini turun hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Awas ya, punya bintang apa itu? Nah, bintangnya itu berpengaruh. Rezekinya seret, kan? Kamu sih bintangnya Virgo, cintanya kandas. Apa baca itu? Itu kufur. Bisa syirik akbar, ya, meyakini bintangnya itu punya pengaruh. Ini menandingi Allah karena Allah yang mengatur seluruhnya. Ya, demikian ikhwah ya yang bisa kita kaji dalam pertemuan malam ini. Baru bagian yang pertama ya, penyimpangan dalam rububiyah yang sampai tingkatan syirik besar. Kufur besar ini kalau terjadi di dalamnya bisa membatalkan tauhid, membatalkan iman, murtad. Cuma sekali lagi, ya, adapun orang yang terjatuh di dalamnya nanti pembahasannya lain. Tidak langsung dihukumi kafir atau murtad. Perlu disampaikan dulu ilmunya. Karena kebanyakan kita itu beragamanya itu turun temurun. Tidak pernah ngaji Quran, ngaji hadis. Islam itu aja turun-temurun. Tidak pernah ngaji Quran, ngaji hadis itu. Pembahasannya itu kadang taklah cuma guyonan, masalah-masalah yang apa gitu. Tidak menyentuh seperti ini. Jadi memang bodoh. Ya, keyakinan tadi jeruk itu, keyakinan gunung ini ada penguasanya. Keyakinan ini kampung ada apa? Apa dayanya? Sehingga kalau satu suruh harus korban diperapatkan yang dari kebu, kalau enggak nanti ngamuk. Ini kufur akbar, syirik akbar. Cuma tadi kadang bodoh, enggak pernah diajari, enggak pernah ngerti. Jadi sampaikan dulu ilmunya. Ya, khawatir itu akan membawa kepada tadi batalnya
imannya, batalnya syahadatnya. Ya. Jadi ini perkara-perkara ada 9 tadi ya. Yang ini termasuk penyimpangan dalam rububiyah, tingkatannya syirik besar, kufur akbar. Insyaallah kalau masih ada waktu kesempatan lagi kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu penyimpangan dalam rububiyah yang tidak sampai syirik akbar, tidak sampai membatalkan iman, hanya mengurangi kesempurnaannya. Jadi sangat penting untuk kita pelajari, itu termasuk dasar-dasar ya, pokok-pokok akidah yang seorang muslim sebenarnya nggak boleh bodoh di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.